Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita baru fresh off the theaters, baru nonton Spider-Man Across the Spider-Verse nih. Ya, First impression kita nih. Yang mana memang Sequel tayangnya dari film Spider-Man Into the Spider-Verse tahun 2018. Berarti 5 tahun penantian. Oh iya, lama juga ya. Lama. Dan sebenarnya tayangnya kemarin. Tayangnya kemarin Rabu. Cuman kita baru ada kesempatan nonton hari ini, kita coba kejar hari ini. Iya. Karena kalau gue pribadi lihat si respon sosial medianya cukup kenceng ya, Gia. Kenceng-kenceng. Animonya cukup kuat. Review awalnya sih kalau di Rotten Tomatoes sih 97%. Heeh. Mungkin sekarang sudah turun kali ya, udah. Soalnya kalau nggak salah resmi tayang di Amerikanya besok hari Jumat tanggal 2 Juni resminya, Mas. Oh, kita duluan nih seperti biasa. Lebih biasa, lebih dulu. Karena kita duluan mungkin biar nggak kena spoiler, makanya langsung pengen segera. Karena pembajakan. seperti Pembajakan. biasa. Dari yang kita langsung aja dah, kita Langsung aja. singkat aja. Dari yang kita rasakan di awal tuh apa sih? Maksudnya Sebenarnya lu tangkap dari pertamanya sih tidak dipungkiri visual ya. Pasti itu lebih nendang daripada yang 5 tahun lalu ya. Sony Pictures Animation bisa dibilang ini mah sekalian aja lah, karena memang Spider-Man dipegang sama mereka. Dibikin aja sekarang dunianya luas banget kan. Nah, tapi ada side-nya, ada efek sampingnya, jadinya penceritaannya juga terlalu luas gitu. Dan kalau misalnya di film yang Into the Spider-Verse lebih personal ke Miles Morales, ini sebenarnya kalau kata saya mungkin harusnya ada film-film atau short movie atau animasi yang pendek untuk menjelaskan beberapa karakter di film ini gitu. Tapi di sini di Phil Lord dan Christopher Miller jadi pengen memadatkan di satu film gitu, dan akhirnya jadi fokusnya kurang gitu, Ya. terpecah-pecah gitu Ya. si fokusnya. Gue juga baru sadar setelah Gigi mention tadi ada karena di Narasinya. awal yang kita rasakan, ih keren ya, ih keren. Itu kayak gue ngerasain sekitar 15 menit awal. Lama-lama, oke, lama ya keren gitu, cuman nggak jelek kayak gini. Overall nggak jelek. Overall gitu. aja nggak jelek. Cuman lama-lama bukan boring juga sih menurut gue, cuman ada jadi agak repetitif kali gitu. Repetitif, Jadinya ya. kayak, nah ditambah dengan gue juga baru sadar setelah Gigi mention, ternyata pesan yang mau disampaikan terlalu banyak, ditambah visualnya juga atraktif. Jadinya kalau gua agak-agak hilang fokus. Pertama hilang fokus ke karakter dan cerita. Ketiga jadinya secara pengalaman sinematografinya jadi kayak apa ya, kayak gua ngecek handphone dulu Nah, jadi nggak stunning gitu. Enggak benar-benar kita terpaku di layar Nggak gitu. captivating Nggak jadinya. captivating, Nah, ya, gitu. Dan itu yang mungkin yang akhirnya gua ketemu jawabannya tadi setelah ngobrol sama Gigi. Oh, itu kali ya, jadi terlalu banyak yang mau diceritakan karena memang kalau di yang film sebelumnya kan porosnya benar-benar di Miles Morales jadi lebih personal gitu kan. Bagaimana hero's journey lah, biasalah film pertama. Sedangkan yang ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri, memang terasa terlalu banyak yang pengen diceritain. Iya, terlalu banyak yang mau diceritain, dan sebenarnya kalau bisa dibilang ini ada kesamaan walaupun gak plek-plek itu dengan serial Marvel itu yang si Loki itu ditambah gak usah dipungkir lagi, bahkan ke-mention juga di trailer kalau sama teman-teman tahu, No Way Home dan Doctor Strange. Jadi kesebut di sini tuh sebenarnya bahwa kejadian-kejadian di film-film yang live actionnya MCU tuh ke-mention di sini gitu kan, bahwa itu beda universe lah pokoknya. Dan di sini tuh salah satu dari berapa ratus ribu universe gitu kan. Jadi di sini juga karena Spider-Verse, Spider-Man-nya udah nggak cuman kayak yang film sebelum ini cuma 6 gitu kan, lawan 6 musuh. Di sini mah tuh silahkan aja kamu ngitung di layar, nggak akan kehitung kayaknya itu ya. Iya, di No Way Home kan kita, wih ada 3 Spider-Man. Ya, nah, ini makan dah tuh Spider-Man semuanya. Dan di sini jadi terasa menurut gua bukannya apa ya, merasa ini terlalu banyak dieksploitasi, cuman jadinya kayak Spider-Man ini kayak menunjukkan bahwa ini IP gua gede nih. Iya. Jadinya kayak nih keluarin nih semuanya gitu. Jadi ibaratnya kalau makanan tuh agak, kalau bahasa Sunda mah giung lah. Giung, gitu. ya, Ngasih ya. ada sedikit unsur giung walaupun tanpa mengurangi entertaining si film Iya, ya. iya. Karena di sini juga kalau teman-teman tahu kan Pascal Pictures juga produsernya Amy Pascal itu, dia juga yang ngedilin Marvel Studios sama Sony untuk meminjamkan Spider-Man-nya. Jadi sekalian aja lah dunia-dunia Sony Sony Cinematic Universe-nya itu bisa dimention juga di sini jadinya. Jadi kayak beberapa sampai teman-teman tuh kalau penggemar game, penggemar animasi, penggemar live action, sampai ada penggemar komiknya juga teh di sini terpuaskan gitu dengan apa sebutannya, cetukan atau bisa dibilang cameo-cameonya, easter egg-nya gitu. Jadi kayak gitu, tapi hanya lebih ke fan service gitu aja gitu. Jadi untuk kejadian pun intended, jaring ceritanya yang gede ini tuh jadinya
wah kemana ini kayak gini-gini. Dan walaupun di sini aku senengnya kita ada perkenalkan beberapa karakter baru yang sebenarnya jauh lebih futuristik daripada yang karakter yang kita tonton di layar tontonnya si Miles Morales itu kan. Tapi ternyata ada hal-hal yang mungkin bisa bilang teman lebih dark gitu tonnya di sini tuh, yang mana mereka menyebutkan itu harus Spider-Man itu komedi gitu kan, yang kalau kita tonton film sebelum ini itu di sini jadinya akhirnya ditunjukkan sisi lain kali. Sisi lainnya gitu bahwa sebenarnya Spider-Man juga nggak gitu-gitu cerah juga gitu filmnya. Not always friendly neighbor gitu ya. Friendly neighbor gitu kan. Dan di sini aku lucunya di sini itu kalau kita nggak bisa pungkiri bakal membandingkan kalau MCU lagi ngebangun tentang multiverse di mana musuhnya tuh si Kang, The Conqueror, di mana di setiap universe tabiatnya sama, kelakuannya sama gitu kan. Tapi ada banyak bakal bikin chaos di universe masing-masing. Di sini malah si Spider-Man itu sendiri yang gitu buat kan. kekacauannya Itu gitu. Seperti apa teman-teman bisa tonton sendiri. Iya. Dan cuman memang seperti yang kita tahu, teman-teman juga tahu Spider-Man kan memang di yang No Way Home tuh seperti dalam tanda kutip terakhir lagi ya. Terakhir ya. Yang dia akan sedikit melepaskan diri dari MCU, semi terpisah lah. Terpisah. Makanya nanti kalau butuh baru dipanggil gitu makanya kan. ini kayak semacam pondasi untuk dia untuk ngembangin kemana gitu. Dan ini memang bisa kita bilang liar sekali sih. Liar sekali. Ya mungkin teman-teman juga bisa lihat di Multiverse of Madness juga kan liar. Kita udah sebut emang literally madness gitu kan. Ini juga mirip ada rasa-rasa kayak gitu. Seperti itu. Dan lucunya sebenarnya beberapa peran atau mungkin bisa dibilang entitas-entitasnya ada kemiripan untuk di film yang si Across the Spider-Verse dengan Multiverse of Madness, dengan Loki, dengan No Way Home tuh ada gitu, kayak apa mungkin disebutnya apa di sana tapi sebenarnya perannya sama gitu di film yang Across the Spider-Verse gitu. Iya. Bagus sih, ada beberapa karakter yang kayak Miguel O'Hara di Spider-Man 2099 gitu kan, bahwa di sana orang masa depan teh bisa tahu gitu apa yang terjadi di setiap, mungkin bisa dibilang teknologinya ada untuk kesana. Kan kalau di versi MCU kan dengan sihir, tanda kutip ya, ini sih dengan teknologi adalah di belokin kayak gitulah gitu, bahwa sebenarnya ada yang bisa ngeliat semuanya karena dia udah ngelakuin itu duluan gitu kan. Paling di situ sih. Jadinya kalau menurut saya sih secara animasi mengalami peningkatan sangat edan banget di sini. Sony Pictures Animation top lah gitu lah. Yang gue lihat memang jadi ada banyak variasi animasi. Kalau teman-teman bisa lihat nanti misalkan nonton, itu terasa seperti kadang-kadang kayak lukisan, kadang 3D, kadang dua dimensi komik banget. Panel-panel komik itu. Kayak banyak kejutan, walaupun itu tadi kayak pas begitu kita ngomongin cerita, gitu kayak agak-agak lah, walaupun nggak parah-parah banget gitu. Iya. Ini apa catatan kecilnya soundtrack kali gitu? Soundtrack selalu oke sih. Selalu oke sih. Dan vibes-nya memang ya karena mungkin porosnya di Miles, jadi swag gitu. Swag gitu, jadi gayanya asik banget. Air Jordan gitu kan. Keren banget. Maksudnya itu masih belum hilang lah si nuansa itu yang memang gua akuin khas banget di Spider-Verse ini. Ya. Nah kalau overall Gi? Kalau overall sih jujur di bawahnya yang film pertama dikit lah. Tapi untuk kedepannya nih sangat bagus jembatan ke film berikutnya Beyond the Spider-Verse. Jadi kalau dari saya sih 8 lah. Ya sih sama deh 8. Karena kita nggak bisa memungkiri animasinya bagus dan memang masih tidak menghilangkan ciri khas dari Spider-Verse-nya ya. Ya kayaknya gitu aja deh untuk impresi singkat kita, mungkin buat teman-teman bisa langsung membuktikan sendiri nonton di bioskop. Ya kita pengen ngasih gambaran aja lah dan nggak akan rugi juga nonton. Akan rugi lah. Apa cocok banget ya ditonton di bioskop ya? Cocok visualnya banget dan audionya juga. Oke, ya. Mungkin sekian untuk impresi kali ini. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya, komen juga kalau teman-teman mau diskusi di bawah. Kita mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.